Pemindahan tanah mekanis, khususnya kelas B. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Pagi ini saya ingin melompat dari kemarin modul 1, modul 2 sudah. Saya melompat ke modul 5 dulu. Ya, yaitu tentang analisa harga satuan untuk pekerjaan tanah. Ya. Dalam analisa harga satuan pekerjaan tanah, tentu ada beberapa hal yang harus pelajari. Yang pertama adalah produktivitas alat berat. Ya. Ya. Jadi kalau mau belajar analisa harga satuan pekerjaan tanah, maka yang harus Anda kuasai pertama adalah menghitung produktivitas alat berat. Ya, yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita mau menawar pekerjaan satu timbunan padat di lapangan, maka cara menawarnya, cara menghitungnya tidak hanya pekerjaan penggambaran dan pemadatan, tapi dimulai dari pengadaan material di sumber material, dari sumber material diangkut ke lokasi proyek, sampai di lokasi proyek, itu juga dilakukan penghamparan dan pemadatan. Untuk pekerjaan land clearing, pembersihan medan, itu harga tersendiri, tidak dicampur dengan pekerjaan timbunan tanah. Jadi dia harganya tersendiri di dalam ukuran meter persegi, termasuk di dalam harga galian. Baik, jadi yang pertama adalah menguasai produktivitas alat, dan yang kedua adalah menguasai tentang lingkungan atau kondisi proyek. Itu harus dipahami. Berapa jarak antara sumber material dengan proyek, kemudian dan asumsi-asumsi. Ya, asumsi-asumsi ini penting karena ini sangat menyangkut berapa produktivitas alat itu. Karena kalau kita salah melakukan asumsi, kadang-kadang menjadi sebuah kerugian. Alat berat memang mempercepat pekerjaan. Alat berat menggantikan tenaga manusia yang banyak. Alat berat bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar. Alat berat bisa efektif di dalam pekerjaan. Tetapi jika kita salah memilih alat berat, jika kita salah menghitung alat berat, jika kita salah di dalam memprediksi asumsi-asumsi faktor yang mempengaruhi produktivitas berat, maka yang terjadi adalah kerugian besar. Itu kenapa kita harus belajar ilmu PTM, pemindahan tanah mekanis. Tidak lain adalah ujung-ujungnya, hilirnya Anda belajar ini adalah menghitung harga satuan pekerjaan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Suhapsoro pada minggu-minggu sebelumnya, itu sebenarnya yang diajarkan adalah bagaimana cara menghitung produksi alat berat. Ya. Sekarang ditanyakan, untuk apa kita menghitung produksi alat berat? Itu yang penting malah. Ya. Yaitu untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Karena kalau kita tidak menguasai produksinya, kita nggak tahu bagaimana cara menawar. Ya, baik, akan saya sampaikan dengan kasus jalan. Saya mencoba untuk kasus yang mudah dipahami adalah kasus jalan. Tetapi tidak untuk kemungkinan yang Anda pelajari nanti bisa juga dipakai untuk menghitung pekerjaan-pekerjaan pemindahan tanah di dalam penyiapan badan bendung, penyiapan tapak mal, gedung, dan sebagainya. Ya, tetapi secara prinsip sama, tidak ada bedanya. Saya ingin mencoba bahwa semua di undang-undang infrastruktur, termasuk undang-undang jalan, undang-undang gedung, undang-undang yang terkait dengan kebandaraudaraan, pelabuhan, dan bendung ya, di sumber daya air, itu sama, tentu akan menyampaikan bagaimana penyelenggaraan bangunan itu yang efektif, yang efisien. Artinya yang optimalisasi harga satuan komponen pekerjaannya. Optimum, tidak kurang, tidak lebih, cukup. Ya, kalau berlebihan itu markup, kalau kurang itu drosor kalau dalam bahasa proyek. Markup itu artinya melakukan moral hazard sengaja untuk meningkatkan harga satuan untuk punya tujuan tertentu. Tapi kalau rendah sekali itu namanya drosor, artinya ingin menang tendernya, asal menang, yang penting menang, tapi pekerjaannya menjadi jelek. Jadi optimum, harga satuan itu harus optimum. Ya,
optimum materialnya, optimum peralatannya, optimum upah tenaga, dan optimum metode kerjanya. Kemudian, konsisten di dalam pengendalian terhadap capaian mutu, waktu, volume, administrasi. Jadi semua pekerjaan bangunan, Anda sebagai sarjana teknik sipil, insinyur teknik sipil nantinya, itu kalian harus konsisten, harus bertanggung jawab terhadap mutunya harus tepat, waktunya tepat, volumenya tepat, dan administrasinya legal. Jangan sampai semuanya tepat, tapi administrasinya amburadul. Itu sama dengan tidak sukses. Ya. Nah, kelemahannya orang teknik sipil, sarjana teknik sipil itu di administrasi proyek. Itu kelemahannya. Ya. Kalau bicara mutu, waktu, volume, sudah oke. Tapi administrasi. Ingat, bangunan sebaik apapun yang Anda buat nanti, kalau administrasi proyeknya buruk, itu menjadi celah untuk masuk persoalan hukum. Ingat-ingat ya, menjadi celah. Itu. Misalnya ini saja, sudah melakukan timbunan tanah 2 juta kubik, pekerjaan yang bagus, sesuai bidang gambar, tidak ada yang celah apapun. Tetapi sumber material kalian tidak memiliki dokumen AMDAL. Sumber material kalian tidak memiliki surat penetapan sumber material oleh bupati atau wali kota. Maka itu namanya tidak memenuhi administrasi proyek. Ya, itu menjadi celah hukum, menjadi celah. Celah itu adalah pintu masuk pemeriksaan-pemeriksaan yang berkelanjutan. Tentu tidak boleh ada kegagalan bangunan setelah serah terima pekerjaan. Karena terjadi kegagalan bangunan setelah terima pekerjaan, memang awalnya dihitung secara perdata, tapi kalau perdata nggak bisa dipenuhi menjadi pidana. Ya. Kemudian ketepatan metode kerja lapangan didukung keterampilan keahlian memadai. Seperti minggu yang lalu, metode kerja ini harus didukung oleh kompetensi keterampilan dan kompetensi keahlian. Kalau Anda suka bekerja di kontraktor nantinya, maka kalian banyak memanage orang-orang yang harus memiliki keterampilan. Tapi kalau Anda bekerja di bidang konsultan pengawas atau konsultan supervisi, maka Anda harus bekerja dengan orang-orang yang memiliki kompetensi keahlian. Nah, ini dua hal yang harus dijaga di dalam menerapkan metode kerja. Kemudian berikutnya adalah hasil bangunan itu harus berdaya guna, berhasil guna. Jadi kalau kita itu membangun tidak berhasil guna dan berdaya guna, tentu menjadi celah hukum. Ya, menjadi celah hukum dibangun kok nggak ada gunanya, gitu. Padahal sudah memakai uang negara, ya, misalnya. Nah, oleh karena itu nanti Anda bisa mendownload ya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 garis miring PRT garis miring M garis miring 2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16 tahun 2016 juga, yaitu bagaimana cara menilai kewajaran harga pelaksanaan konstruksi, baik yang dilakukan secara kontrak maupun secara swakelola. Ya, tapi nanti akan saya sampaikan contoh praktisnya saja. Ya, nanti bisa di-download di peraturan menteri itu bentuk Excel-nya, tetapi ini saya sampaikan contoh praktisnya saja. Ya, baik. Harga satuan komponen pekerjaan ya sangat berpengaruh terhadap capaian mutu konstruksi sehingga harus dikendalikan dengan tepat. Mengapa harus dikendalikan dengan tepat? Karena pertama, harga satuan itu adalah elemen kunci mencapai kinerja konstruksi yang memadai. Selain kompetensi, keterampilan keahlian, teknologi, dan manajemen. Jadi di harga satuan itulah tergambarkan apakah saudara nanti kalau sudah bekerja menggambarkan orang yang memiliki keterampilan, orang yang memiliki keahlian, orang yang memahami teknologi, dan orang yang menerapkan manajemen. Itu terlihat di harga satuan. Ya, di bagaimana Anda menawar harga satuan pekerjaan. Itu akan kelihatan. Ya.
Jadi kalau Anda kong kali kong dengan kontraktor lain untuk menawar pekerjaan sama, biasanya kelihatan yang dikalahkan itu harganya tidak masuk akal. Ya, di situ harga pasarnya adalah 30.000, nanti ada yang satu suruh nawar 100.000, yang satu suruh nawar 10.000. Nah, itu menggambarkan bahwa seseorang itu tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki pemahaman teknologi, dan tidak menerapkan manajemen. Kemudian harga satuan adalah meliputi biaya upah pekerja, biaya upah sewa alat, biaya sewa alat, dan biaya beli material. Itu termasuk keuntungan dan overhead penyedia jasa. Jadi di dalam harga satuan pekerjaan tanah, di sini maksudnya, tidak hanya pekerjaan tanah ya, nanti juga ada pekerjaan beton, pekerjaan pengaspalan, pekerjaan macam-macam. Ya, ini contoh untuk mendukung PTM, pemindahan tanah mekanis ini, saya minta untuk memahami harga satuan pekerjaan tanah. Jadi di situ termasuk biaya upah pekerja, sewa alat-alat berat, dan beli material ditambah keuntungan dan overhead kontraktor penyedia jasa. Jadi sebenarnya kalau Anda menawar pekerjaan tanah, pekerjaan apapun sebagai kontraktor, sudah diberikan keuntungan atau overhead penyedia jasa sebesar 10%. Ya, jadi maksud saya, ke depan tidak usahlah kalian ingin mengurangi harga satuan, kewajaran harga satuan, supaya mutunya tercapai. Ya, biasanya tidak. Kalau Anda sudah masuk di kontraktor itu, harga satuannya ingin dipotong 50%, Anda sendiri sudah dapat keuntungan 10%. Sehingga secara total yang dikerjakan hanya 40%, yang disimpan 60%, lalu pekerjaannya menjadi buruk, menjadi jelek. Dan ini adalah budaya yang sampai hari ini sulit untuk dikikis, ya walaupun agak berkurang sedikit sekali. Ya, inilah yang dimaksud dengan revolusi mental di dalam dunia jasa konstruksi. Itu adalah seperti itu. Jadi harusnya kita sudah sadar, sudah diberikan keuntungan negara 10%. Tetapi masih ada kecenderungan untuk mencuri sampai 50%. Sehingga yang dikerjakan maksimal 50% di lapangan. Nah, inilah yang harus diubah mentalnya. Yang menurut saya tidak hanya mentalnya, tapi yang direvolusi itu adalah rasa hatinya, bukan mentalnya. Nah, komponen penyusun harga satuan pekerjaan sangat rawan. Ini ada kata-kata ya, diperhatikan. Komponen penyusun harga satuan pekerjaan itu sangat rawan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau Anda nanti sudah menjadi seorang sarjana teknik sipil, bekerja di penyedia jasa, sebagai penyedia jasa itu artinya orang yang menyediakan jasa, lalu Anda bekerja di situ, baik sebagai pilihan kontraktor atau konsultan. Awas, ujian pertama adalah Anda diuji dengan godaan untuk mengubah-ubah harga satuan atas perintah pimpinan. Ya, atas perintah pimpinan. Pasti ada yang memerintah. Kalau Anda baru bekerja di situ, mengubah-ubah harga satuan, itu berarti ada yang memerintah. Begitu. Ya. Nah, rawan, kenapa rawan? Karena ada faktor internal, faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dari karakter atau mental, korupsi. Sudah ada karakter atau mental korupsi terhadap harga satuan dasar. Jadi harga satuan dasar sudah mulai dikorupsi. 1 meter kubik tanah beli di sumber material, ternyata belinya cuma 20.000 per kubik. Ya, Anda nawarnya 40.000 per kubik di luar harga pasar, lebih tinggi harga pasar misalnya. Atau Anda sudah pakai harga pasar 20.000 misalnya, tapi Anda cari material tanah yang harganya 10.000. Jadi padahal tanahnya tidak begitu baik. Nah, ini adalah contoh karakter mental korupsi harga satuan dasar. Ya, sewa alat juga gitu, banyak sekali melakukan korupsi di dalam penyewaan alat. Ya, upah juga gitu, banyak sekali upah tenaga kerja kita dipotong oleh mandornya. Itu. Nah, ini juga contoh karakter mental korupsi. Ya. Kemudian eksternal itu adalah eskalasi harga satuan dasar akibat inflasi pasar. Jadi kalau inflasi pasarnya tidak stabil, maka harga satuan dasar jadi berubah-ubah. Contoh semen. Semen kan sangat sensitif dengan perubahan harga pasar. Ya. Kemudian BBM itu juga sensitif dengan harga pasar. Loh, kok BBM ada kaitannya dengan ini, Pak? Iya, karena BBM itu bagian komponen terpenting di dalam sewa alat.
Ya, itu juga sama. Itu mengalami fluktuasi pasar. Ya, itu yang dimaksud dengan internal dan eksternal. Nah, kalau kita bicara harga satuan, bahwa harga satuan itu berpengaruh terhadap capaian mutu konstruksi. Ya, harga satuan itu yang distortif, ya. Ya, di harga satuan itu di pasar mengalami distortif, bisa overprice, bisa underprice. Ya, dampak terhadap kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan. Ya. Jadi harga satuan itu selalu distortif, karena distortif bisa naik, bisa turun. Jadi kalau kita nawar 10.000, bisa saja pasar bilang ternyata setelah dibelanjakan 20.000, tapi bisa saja 5.000, 7.000. Ini tergantung. Itu yang dinamakan distortif. Ya. Nah, ini berdampak terhadap kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan. Apa? Pertama adalah inefisiensi atau pemborosan, ya, rawan terhadap korupsi. Erosi terhadap mutu kualitas bangunan konstruksi, keterlambatan progres pelaksanaan di lapangan, ketidaktepatan pelaporan administrasi proyek, rawan terhadap kesalahan prosedur, dan menjadi persoalan pidana. Jadi kalau harganya itu berubah-ubah, dan Anda pada waktu menawar Anda itu tidak teliti di dalam menghitungnya, tidak pandai di dalam, tidak cerdas di dalam menetapkan asumsinya, maka yang Anda hadapi adalah distortif. Nah, ketika distortif, itu selalu ada persoalan-persoalan. Mesti langkah pertama mengurangi mutu. Kalau Anda mengurangi volume, tidak akan berani di lapangan. Saat ini saya survei, hampir seluruh penyedia jasa 100% patuh pada volume, tetapi mutunya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terjadi distortif, tadinya Anda sudah kontrak beli semen sekian, Anda akan nyari semen lagi yang lebih murah, yang orang menimbun-nimbun semen, dibeli yang agak murah. Maka di lapangan idle, ada keterlambatan, karena masih nunggu kapan barang itu datang di lapangan, kapan itu material datang ke lapangan. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan kalau kita bicara harga satuan. Nah, contoh Direktorat Jenderal Bina Marga itu sudah memiliki panduan analisa harga satuan pekerjaan tahun 2010, dan ini sudah saya ikut memperbaikinya 2016. 2016 ada yang terbaru. Yang mudah-mudahan nanti di dalam kuliah selanjutnya saya akan mencoba menampilkan ya 2016 ya. Lalu perubahannya itu adalah lebih pada persoalan-persoalan fluktuasi harga satuan dasar, sebaran sumber material, dan lokasi proyek atau tuntutan teknologi. Nah, ada beberapa hal, apakah boleh kita melakukan review terhadap harga satuan pekerjaan? Boleh. Ya, kita boleh melakukan review terhadap pekerjaan perubahan harga satuan di lapangan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah elemen kunci capaian kinerja konstruksi. Jadi yang Anda bangun itu adalah konstruksi, di sini kita bicara konstruksi pekerjaan tanah atau timbunan, maka capaiannya itu adalah sangat dipengaruhi, yaitu pertama, apakah kalian nanti tepat di dalam menempatkan tenaga terampil. Itu. Jadi kalau pekerjaan tanah ya keterampilannya tanah, jangan orang biasa pekerjaan mengaspal, biasa pekerjaan membuat beton, ya, lalu Anda taruh di dalam pekerjaan tanah. Itu namanya tidak tepat menempatkan tenaga terampil. Padahal terampil. Tenaga terampil aja kita masih punya tantangan menempatkan yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana tenaga yang tidak terampil? Apa yang kita lakukan? Nah, itu lebih parah lagi, ya. Nah, kemudian keahlian, ya. Keahlian itu adalah bagaimana menempatkan orang yang ahli di dalam pekerjaan tanah. Ya, ahli beton jangan ditaruh di tanah, ya. Ahli besi, pembesian, ahli struktural, bangunan gedung tingkat tinggi, ya jangan ditaruh di tanah. Tapi yang di tanah itu ahli geoteknik, ahli mekanika tanah, itu tepat, ya. Ahli arsitektur taruh di pekerjaan tanah. Kemudian teknologi, ya, teknologi itu adalah teknologi-teknologi yang tepat membantu para tenaga ahli, para tenaga terampil untuk bisa mencapai pekerjaan dengan on time. Ya,
Teknologinya apa? Misalnya teknologi alat-alat beratnya, teknologinya sudah berkembang. Tidak lagi sistem manual, sekarang sistemnya adalah mekanis otomatik misalnya. Itu harus menyesuaikan operatornya. Ini misalnya ya. Kemudian manajemen. Nah, manajemen ini juga manajemen terutama manajemen bagaimana manajemen sumber daya manusia, manajemen peralatan, manajemen material, manajemen risiko, manajemen waktu, dan sebagainya. Itu juga harus belajar secara komprehensif, diterapkan di lapangan. Yang terakhir adalah harga satuan. Nah, harga satuan ini memang unik, ya. Yang tadi selalu mengalami distortif, supaya tidak terlalu distortif, maka harus dihitung dengan benar. Dihitung dengan tepat, dihitung dengan jujur, dihitung dengan asumsi-asumsi yang cerdas. Tidak seadanya hanya sekedar ingin menang. Banyak sekarang kasus kontraktor-kontraktor nawarnya sampai 80% dari owner estimate, ya. Yang seharusnya itu kan bahkan ada yang di bawah 80%, yang seharusnya tidak boleh. Ya, tetapi undang-undang menjamin boleh, asalkan kontraktor memberikan jaminan pelaksanaan. Nah, ini yang jadi persoalan karena ketika harga yang menang itu harga tawarnya rendah, tentu mau tidak mau dia harus berhadapan dengan persoalan mutu. Gitu, ya. Jadi apa yang tadi kita syaratkan, keterampilan, keahlian, teknologi, manajemen harga satuan, ujung-ujungnya adalah supaya tepat waktu, on time, tepat mutu, on quality, tepat biaya, ya, on cost, dan tepat hukum, on law. Itu, ya. Ya, itu jadi itulah yang kira-kira yang harus dihadapi. Ya. Jadi sebentar saya pamit. Memang sengaja saya matikan sebentar, tadi saya ada tamu. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ada adik mahasiswa. Iya, Halo? Pak. Iya, Ya, Pak. oke. Enggak apa-apa, Pak. Nyambi-nyambi ya, tak? Mumpung ada tamu tadi sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nggak bisa nih. Oh, bisa. Ini ya. Oke. Baik, pendekatan teknis untuk menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Itu tentu ada input, ada proses, ada output. Jadi ketika kita menghitung harga satuan pekerjaan, saya mau menawar berapa sih 1 meter kubik galian yang harus saya buang ke lokasi tempat pembuangan. Saya ingin menawar berapa ya 1 kubik timbunan pilihan di lapangan itu. Saya mau menimbun, tapi saya mendatangkan material dari sumber material yang jauh, jaraknya 10 kilo, 20 kilo. Saya nawar berapa ya per kubiknya. Dan itu tentu ada proses. Nah, ada input, ada output. Ya, ini harus dilalui, input, proses, output. Input ini yaitu menelaah standar pedoman yang terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan. Jadi, apakah sudah ada pedoman? Itu harus dicari, jangan sampai kita membuat aturan-aturan sendiri, terutama kalau kita mau menawar pekerjaan
pekerjaan dari pemerintah, baik APBN maupun APBD. Cari, sehingga model harga satuannya itu harus sama. Kalau nggak sama, itu menjadi repot buat pemeriksa, repot buat owner yang punya pekerjaan. Kemudian mempelajari, menelaah spesifikasi teknis dan mata pembayaran komponen pekerjaan. Seperti di modul kedua kemarin saya sampaikan, Anda wajib mempelajari spesifikasi pekerjaan tanah. Kemarin saya sampaikan kalau tidak salah buku 4 buku 3 ya. Ya, buku 3 yaitu pekerjaan tanah dan geoteknik. Di situ ada yang disebut dengan spesifikasi teknik, spek, batasan-batasan persyaratan teknisnya. Ya, itu harus Anda pelajari. Kemudian telaah sebaran kore, harga dasar, kelaikan fungsi alat, dan upah minimum. Jadi ketika Anda mau menghitung, pertama Anda harus tahu korenya ada di mana ya. Saya harus memilih kore mana. Seperti kemarin saya sampaikan, korenya ada di mana ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketika kita menetapkan kore. Harga dasar. Harga dasar itu adalah harga pokok material, harga pokok sewa alat, kemudian harga pokok upah tenaga kerja. Kalau upah tenaga kerja itu harus diperoleh dari surat keputusan gubernur tentang penetapan upah minimum regional. UMR ya, Bud? Ya, UMR, upah minimum regional. Itu ada dalam, jadi kalau Anda mau melaksanakan pekerjaan ada di Sulawesi Tenggara misalnya, maka Anda mencari surat keputusan gubernur Sulawesi Tenggara dalam penetapan harga satuan dasar. Itu ada, setiap wilayah ada. Apakah sampai bupati? Ada berapa bupati yang mengeluarkan, tapi ada juga bupati tidak mengeluarkan, tetapi bersandar kepada SK gubernurnya. Tapi sebuah wilayah yang luas tentu biasanya bupati juga bikin sendiri-sendiri. Itu. Jadi ini ada kore, harga dasar, kelaikan fungsi alat. Artinya alat-alat yang kita pakai ke lapangan nanti itu harus Anda hitung bahwa alat itu tidak mengalami kerusakan, bahwa alat itu tidak mengalami hambatan. Sehingga asumsi-asumsi dalam menghitung alat, efisiensi alat itu menjadi tepat. Ya. Kemudian upah minimal tenaga, saya rasa tadi saya sampaikan, itu diambil dari informasi yang ada di wilayah. Kalau upah minimal tenaga itu jangan sekali-sekali Anda melampaui terlalu tinggi. Itu nanti ada tuduhan markup. Sama dengan harga dasar di lokasi pasar di mana proyek Anda berada, itu jangan terlalu melampaui harga dasar karena Anda bisa dituduh markup. Ya. Kemudian proses, setelah data tersebut dapat, lalu dilakukan proses. Pertama, proses itu yang Anda lakukan itu adalah survei harga material, survei sewa alat berat, survei upah tenaga kerja. Jangan terlalu percaya pada aturan-aturan yang formal, jangan-jangan di lapangan itu berbeda. Nah, ini juga perlu Anda survei dulu. Kemudian mengkompilasi data hasil survei, kemudian mengklaster wilayah dan fluktuasi harga. Ya, jadi kalau Anda lokasi proyeknya itu di tengah sebuah wilayah, di sebuah provinsi, misalnya kalau Provinsi Jawa Barat itu misalnya di Sumedang, tengah kan itu, ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu misalnya berada di daerah tengah, ya misalnya Magelang itu kan tengah, ya kan. Padahal kita punya wilayah utara, wilayah selatan, itu perlu untuk dilihat. Kalau di sini pasir per kubik kok 25.000 ya. Di lokasi yang sana yang kira-kira jaraknya 40 kilo, 20 kilo, 10 kilo berapa harganya ya? Nah, itu harus ditahu karena ini untuk mengantisipasi siapa tahu di sumber material yang dekat dengan lokasi proyek ini suatu saat berubah kebijakan tidak boleh lagi menjadi sumber material. Maka Anda harus mencari sumber material yang lain. Oleh karena itu diantisipasi sejak awal. Kemudian perhitungan harga dasar rata-rata dan analisis metode kerja. Jadi analisis metode kerja itu dilakukan untuk melihat bagaimana urutan-urutannya nanti. Ya, seperti minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu saya sampaikan, ketika kita mau menawar pekerjaan timbunan padat di lapangan, metode kerja urut-urutannya adalah kan gitu. Misalnya di sumber material menyiapkan eskavator, menyiapkan loader, ya kan? Kemudian diangkut dengan alat berat,
menuju ke lokasi proyek. Maka alat beratnya adalah truk. Sampai di lokasi proyek, dihampar, siapkan motor gradernya. Kemudian dipadatkan, siapkan fiber roller dan zipper rollernya. Siapkan water tank-nya, dan sebagainya. Itu adalah metode kerja. Ya, itu salah satu bagian dari metode kerja. Kemudian perhitungan analisa harga satuan tiap komponen pekerjaan dan usulan. Ya. Yang menjadi titik penting bagi kalian, Anda adalah menghitung harga satuan tiap komponen pekerjaan. Jadi tiap komponen pekerjaan itu dihitung. Ya, bagaimana analisa harga satuannya. Ya, sehingga di sini Anda akan mendapatkan sebuah angka yang disebut dengan koefisien. Koefisien upah, koefisien material, dan koefisien alat. Contohnya apa koefisien alat itu, Pak? Misalnya kalau alat bulldozer itu bekerja 1 jam, itu adalah mampu menggusur tanah. 1 jam mampu menggusur tanah. Itu adalah 50 kubik. Padahal saya mau menawar 1 meter kubik yang digusur. Maka kalau ingin mendapatkan 1 meter kubik, bulldozer itu harus kerja berapa jam? Makanya itu dinamakan koefisien bulldozer, yaitu 1 dibanding 50 kubik. Ya, itu. Jadi 1/50 koefisiennya. Nah, kira-kira itu yang harus dicari di lapangan. Nah, angka-angka itulah yang menjadi perbandingan antar kontraktor. Angka-angka itu, dan owner biasanya sudah punya angka standarnya. Jadi Anda boleh nawar tidak terlalu jauh dari angka itu. Tidak terlalu jauh, boleh di bawah maupun boleh di atasnya. Kemudian output. Ya, output tentunya kita akan mendapatkan harga satuan dasar untuk material, alat, tenaga kerja. Kita bisa menetapkan berapa perkiraan besaran penawaran terhadap pekerjaan itu. Itu adalah outputnya. Di prosesnya harus dipelajari untuk tiap-tiap jenis pekerjaan. Karena kalau Anda nanti mendapat pekerjaan, kan tidak mungkin pekerjaan tanah tok. Ya, misalnya pekerjaan membuat jalan 25 kilo. Sekarang mesti dimulai dari land clearing, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, ya. Kemudian pekerjaan pondasi jalan, pekerjaan pengaspalan, lengkap kan itu, jadi banyak itu. Ya. Nah, next pendekatan teknis analisa harga satuan ini saya sampaikan di sini. Langkah-langkahnya adalah seperti ini, misalnya itu adalah langkah-langkah untuk menghitung metode pekerjaan untuk jalan dan jembatan. Ini contoh saja, ya sebagai gambaran contoh. Jadi seperti yang terangkan di muka tadi secara besar seperti itu. Jadi mengidentifikasi komponen pekerjaan jalan dan jembatan. Pekerjaan jalan ini terdiri apa saja sih? Itu ada galiannya enggak, ada timbunannya enggak, ada ini enggak, ada ini enggak, ada bronjongnya enggak, ada saluran gorong-gorongnya enggak, ya, ada jembatan enggak di situ misalnya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, perlu material atau tidak ya? Nah, kalau tidak perlu material ya, tidak perlu material, langsung aja. Ya, karena tidak perlu material, langsung aja, yaitu komponen dominan jarak pembuangan material galian. Ya. Jadi pekerjaan galian kan tidak perlu material dibuang malah. Ya. Tetapi ada juga pekerjaan timbunan yang memerlukan material. Ini. Nah, ketika menggunakan material itu, maka kita lihat harga material Korea produsen di harga dasar dan harga material di harga olahan. Jadi ada material yang kita ambil di sumber material langsung, tapi ada juga material yang diolah dulu sehingga kita harus ngambilnya di tempat olahan. Nah, itu agak beda. Nawarnya agak beda, harganya juga beda. Ya, karena di situ sudah ada proses yang dinamakan industri konstruksi material. Nah, kalau yang tadi itu tidak ada, langsung diambil dari lapangan. Dan seterusnya dibawa ke lokasi proyek, kemudian dilakukan bisa saja material itu mungkin tidak langsung ditaruh ke proyek, ditaruh di suatu lokasi yang dinamakan base camp. Ya, karena lapangan belum siap, lapangan tidak mungkin kita taruh seluruhnya material di sana, saya simpan dulu di base camp. Nah, di base camp itu material ditutupi, dirawat, supaya tidak rusak kalau kena hujan. Oke, nah, base camp mau dikirim ke lapangan, lalu dihitung. Ya, hitung bagaimana analisa harga satuannya. Ya. Kemudian, nah ini contoh sebuah
tulisan ini pernah saya buat tahun 1992. Ya, ini saya ambil dokumen awal bukanya, awal sejarah kami membuat analisa harga satuan berbasis komputer. Ini adalah awal bukanya, pertama kali. Ini masih berbasis manual, lalu sekarang sudah berbasis komputer. Tapi awal sejarahnya seperti ini. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, berapa jarak kore, harga satuan dasar, dan sebagainya. Ini adalah skemanya seperti itu, yang dulu pernah kami buat tahun 1992. Mungkin saudara sebagian besar yang hadir di kuliah ini belum lahir. Ya. Nah, metode kegiatan analisis harga satuan pekerjaan, tentu di sini banyak. Ya, nanti kalau Anda sudah bekerja dan sudah punya pengalaman, jangan lupa pengalaman itu adalah ilmu pengetahuan yang mahal. Contoh pengalaman adalah Anda pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Anda pernah diperiksa oleh KPK, nanti diperiksa oleh kejaksaan, oleh kepolisian, terkait dengan harga satuan. Itu adalah sebuah pengalaman. Ya. Bukan ancaman, sebuah pengalaman. Itu nanti buat bekal kehati-hatian kita di dalam melamar kerjaan supaya tidak ada kesan kalian melakukan markup harga satuan. Ya. Ini penting karena banyak sekali markup harga satuan itu karena tidak mengenal persoalan-persoalannya. Ya, baik. Jadi tadi saya sebutkan di sini mengkaji ulang, ya, melakukan telaah, spesifikasi teknisnya dibaca, panduan analisa harga satuannya dibaca, standar pedoman yang terkait itu dibaca, temuan auditor itu dipahami, evaluasi kontrak yang pernah dilakukan itu dipahami. Kemudian tentu kita ketika melakukan kaji ulang itu jangan lupa kita harus melihat juga sebaran kore, sebaran plan, batching plan, sebaran fabrikator, industri-industri pengolahan material, sebaran agen atau distributor material, alat berat itu juga ada agennya di lapangan, kemudian sebaran tenaga, sebaran alat, jarak antar kota, dan fluktuasi harga pasar. Ya, nah ini adalah untuk apa? Untuk mengidentifikasi sumber daya. Ya, ini sumber daya apa yang kita harus tahu di lapangan? Yaitu jenis material dasar, jenis peralatan berat, komposisi tenaga kerja, dan kendala serta masalah. Nah, tadi saya sampaikan tentang survei ya, survei harga, survei material itu bisa dilakukan di kore, di plant, di pabrik, di distributor, dan di pasar. Kalau survei alat berat itu bisa kita lihat produktivitasnya, umur alat, suku cadang, artinya apakah ada suku cadang alat ini, kalau nggak ada harus beli di mana, karena jangan sampai suku cadang yang nggak ada, alatnya rusak di lapangan, maka pekerja menjadi idle. Kemudian asuransi, harga pokok, dan nilai aset. Berapa nilai aset alat ini? Alat ini sudah dibeli tahun berapa, sekarang sudah berapa tahun dia bekerja, umur jam pakainya itu sudah melampaui apa belum. Nah, itu juga harus dipertimbangkan pada waktu Anda menggunakan alat berat. Banyak pekerjaan tanah dasar itu, pekerjaan tanah, itu hambatan yang paling dominan di lapangan adalah persoalan performa alat atau kelaikan fungsi alat. Alat-alatnya sudah tua, alat-alatnya yang dicat ulang biar kelihatan baik, alat-alatnya memiliki suku cadang, dan yang ketiga adalah ketidakpatuhan operator alat berat. Ini adalah salah satu faktor-faktor yang dominan di lapangan yang kalau Anda tidak hati-hati, bukan keuntungan yang Anda dapatkan, tapi kebangkrutan. Gitu. Ya. Nah, kemudian survei harga upah itu peraturan daerah upah wilayah, dalam hal ini gubernur. Anda harus tahu berapa upah hari orang standar, jam orang standar, upah minimal, jam kerja, asuransi kerja. Itu juga harus tahu karena ini juga harus dihitung bagian di dalam menghitung upah tenaga kerja. Nah, setelah mendapatkan itu, Anda akan menghitung berapa harga dasar rata-rata. Hasil survei Anda, tentu Anda punya klaster wilayah, punya klaster fluktuasi harga dari sebuah wilayah. Maka Anda bisa menentukan analisis metode kerja, sehingga kalau Anda mau menawar di sebuah provinsi misalnya, satu proyek di Cirebon, satu proyeknya di daerah
Bandung misalnya. Itu Anda sudah punya klaster harga. Kan tidak mungkin sama toh Cirebon sama Bandung misalnya. Anda menawar pekerjaan di Jogja sama di Semarang, tentu beda. Anda menawar pekerjaan di Jogja dengan di Boyolali, itu tentu pasti beda. Anda menawar pekerjaan di Surabaya dengan Banyuwangi, itu mesti beda. Ya, Anda menawar pekerjaan di Sumatera Utara misalnya, di Medan dengan Padang Sidempuan misalnya, itu jauh, ya mesti berbeda. Ya, walaupun perbedaan tidak sensitif, tidak terlalu besar, tapi signifikan ketika kita bicara pekerjaan itu dalam volume besar. Ya, nah itu yang harus dilakukan kalian kalau Anda menjadi kontraktor di bidang pekerjaan tanah atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, ini adalah satu matrik ya yang pernah kami buat di tahapan penentuan harga satuan. Jadi harga satuan itu ada yang dinamakan harga satuan di core, harga satuan manufaktur, harga satuan di industri konstruksi, harga satuan di stockpile atau base camp, dan di harga satuan di lokasi pekerjaan. Artinya bahwa ternyata Anda menghitung menawar pekerjaan itu adalah menganggap material sudah sampai di lokasi pekerjaan. Itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja. Apa boleh, Pak? Boleh saja. Tidak ada masalah, tergantung kesepakatan. Kesepakatan yang ada di dalam dokumen kontrak yang Anda sepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Ya. Nah, ini contoh sebaran lokasi survei harga satuan yang ada di Jawa Barat. Anda bisa lihat di situ adalah ada warna-warni itu menggambarkan klaster-klaster harga satuan. Ya, coba Anda bisa lihat di Cirebon tentu akan berbeda kalau Anda mau nawar di Sukabumi. Ya, tentu akan berbeda, klasternya berbeda. Misalnya harga pasir berbeda, harga batuan berbeda, harga tanah lempung berbeda, harga tanah lempung ke pasiran berbeda, upah tenaga kerja berbeda, walaupun sudah ada di dalam SK Gubernur Jawa Barat, ya. Tetapi pasti di dalam prakteknya berbeda. Ya. Misalnya berbeda 10.000, 5.000, memang kalau dilihat angkanya kecil, tapi ketika Anda bicara dengan volume jutaan kubik, maka harga yang kecil itu menjadi persoalan. Ternyata ada nilai besarnya juga, ya. Nah, kemudian nah ini adalah zona-zona, ya, zona-zona harga satuan untuk material. Ya, Anda bisa lihat itu ada zona 1, zona 2. Nah, ini bisa dibuat kalau Anda menjadi kontraktor atau Anda kerja di kontraktor di bagian manajemen misalnya, manajemen unit cost misalnya, maka Anda harus bisa membuat klaster-klaster di semua wilayah di Indonesia di mana Anda bekerja di situ, di mana Anda mendapatkan proyek di situ. Gitu. Jadi klaster-klasternya dibuat. Ini adalah sebuah daerah wilayah yang datar, yang tidak dipisahkan oleh laut. Ya, kalau Anda mendapatkan di Kalimantan misalnya, yang banyak rawannya, tidak ada sumber material batu andesit, sulit mendapatkan tanah yang mengandung pasir misalnya, itu menjadi persoalan karena Anda harus beli material dari daerah lain, misalnya dari Sulawesi atau dari Jawa. Ini juga harus ada hitungannya sendiri. Ya. Nah, ini adalah zona-zona harga. Ya. Ternyata setelah diplotting, ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan seterusnya sampai zona 12. Ya. Jadi satu zona itu dianggap harga satuannya, harga satuan dasarnya sama. Jadi kalau di dalam ini zona 2 ini meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang misalnya, ini berarti kalau Anda punya pekerjaan di situ, harga materialnya sama. Itu adalah peta-peta sumber material. Nah, peta-peta sumber material ini bisa dibuat oleh pemerintah sebagai pengguna jasa untuk memudahkan bagi penyedia jasa dalam melakukan klaster, tapi dapat juga dibuat oleh penyedia jasa itu sendiri, apalagi penyedia jasa yang berskala besar. Itu bisa saja membuat klaster seperti ini. Ya. Nah, kemudian sewa alat berat. Ya, untuk menghitung berapa sewa alat berat. Nah, alat berat itu terdiri atas, kalau kita menyewa alat berat, itu ada dua komponen besar. Yang pertama, biaya tetap dan biaya operasional maintenance. Ini ada dua. Yang kelompok biru ini biaya tetap dan biaya operasional maintenance yang warna hijau. Ya. Yang berubah-ubah itu adalah biaya operasional maintenance. Itu adalah berubah-ubah, tergantung pasar. Tapi kalau biaya tetap itu tetap melekat.
tidak berubah-ubah. Apa itu? Biaya pengembalian modal. Kemudian biaya asuransi. Asuransi kan tidak berubah. Jadi kalau kita teken asuransi, kita kontrak asuransi tahun 2020, ya, untuk masa alat ini 10 tahun, 2030, ya, berarti sama, biaya asuransinya sama. Setiap tahun kita bayar sama. Ya. Itu. Jadi biaya asuransi itu fungsi dari harga alat dibagi dengan jam penggunaan alat dalam waktu setahun. Itu adalah biaya asuransi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan biaya pengembalian modal. Jadi kalau kita ini beli alat tahun 2020 1 miliar. Alat ini umurnya menurut aturan alat itu adalah 10 tahun jam, ya, atau 16.000 jam misalnya penggunaan, maka asuransinya dihitung pada biaya terhadap 16.000 jam penggunaan. Nah, di dalam 16.000 jam penggunaan itu kira-kira berapa tahun? Ya, kita lihat aja. Kalau misalkan per hari dianggap alat itu bekerja 7 jam, kita akan tahu tahunannya kira-kira ya 10 tahun misalnya. Ya, nah itu maka biaya pengembalian modal itu terdiri atas berapa harga alat itu. Kemudian berapa nilai sisa alat ketika sudah mengalami penyusutan, alat itu tinggal sisanya berapa. Itu namanya nilai aset. Ya. Kemudian berapa faktor pengembalian modal. Karena kita itu biasanya kalau Anda beli alat, mesti alat kita kan nanti utang ke bank. Ya. Kalau Anda menjadi kontraktor hebat, ya mestinya berani hutang. Berani hutang dengan perbankan untuk mengadakan alat. Wah, nggak usah Pak pakai biaya sendiri. Kalau pakai biaya sendiri, alat Anda tidak lengkap. Pasti tidak lengkap. Ya, kecuali memang betul-betul kayak kerajaan Bolgia misalnya, itu alatnya mungkin ada yang utang ke bank, karena banknya Bank Bolgia semua, Sultan Bolgia semua, mungkin. Nah, maka biaya pengembalian modal itu bisa dihitung dengan harga alat, dikurang nilai sisa alat, dikalikan faktor bunga modal, dibagi jam penggunaan alat setahun. Nah, jadi biaya pengembalian modal ditambah dengan biaya asuransi ini, tambah ini, itu menjadi total biaya tetap. Jadi biaya tetap itu adalah BBM ditambah ASR. BBM itu biaya pengendalian modal, ASR itu biaya asuransi. Ini tetap ini, tidak berubah-ubah. Walaupun ekonomi jatuh atau ekonomi membaik, ya situ aja harganya tetap. Ya. Nah, yang berubah-ubah itu adalah biaya operasional dan maintenance. Nah, di sini ada biaya BBM, karena alat berat itu menggunakan BBM, biaya pelumas, kemudian biaya perawatan, dan biaya operator. Nah, kalau biaya BBM itu punya rentang ya dari eksperimen 12-15% dari horsepower ya, tenaga mesin dikalikan harga BBM. Kalau biaya pelumas itu 10-15% dari horsepower ya, tenaga mesin dikalikan harga pelumas. Kalau biaya perawatan itu 12,5%-17% kali harga alat dibagi jam penggunaan alat setahun. Nah, kalau biaya operator itu adalah ya jam operator kali upah per jam. Ya, jumlah operator kali upah per jam. Nah, kita dapatkan berapa jam operator. Jam operator artinya berapa operator bekerja sehari dikalikan dengan upah per jamnya. Gitu. Nah, ini dijumlah semuanya, ya maka biaya operasional maintenance itu adalah biaya BBM ditambah biaya pelumas ditambah biaya perawatan plus biaya operator. Kalau semuanya dijumlah itu biaya tetap dan biaya total. Biaya operasional dan maintenance itu dinamakan biaya sewa alat. Nah, itu. Jadi kalau menyewa alat itu nanti Anda jangan terus seenaknya masang harga seenaknya gitu. Bulldozer 200.000 per jam, motor grader 300.000 per jam, truk 50.000 per jam, tidak begitu. Harus ada hitungannya. Nah, sekarang ini hitungan-hitungan analis harga satuan pekerjaan, sewa alat, beli material, semua itu harus ada analisanya.
Jadi kalau Anda nanti hanya tidak punya analisa, lalu harganya ternyata jauh di atas pasar, maka Anda akan dituduh melakukan markup harga satuan, markup sewa alat. Ya, sudah banyak alumni-alumni kita di Teknik Sipil Gajah Mada, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi Anda sudah mungkin sering dengar di medsos atau di pengumuman-pengumuman KPK, sudah banyak yang menjadi korban di dalam persoalan-persoalan harga satuan dengan tuduhan markup harga satuan. Ya, saya tidak akan berikan contoh alumni yang lain, tetapi alumni Teknik Sipil Gajah Mada sudah ada yang di penjara urusan-urusan terkait dengan harga satuan pekerjaan. Ya, nah di sini akan saya berikan contoh kepada mahasiswa. Mungkin sebelum saya memberikan contoh ini, ada sesuatu yang ditanyakan, silakan. Selamat siang, Pak. Ya, Diki, gimana? Diki Ya? saya mau nanya, Pak. Iya, Pak. Tadi kan awal-awal terkait yang harga satuan, kan banyak penyedia jasa yang mengurangi harga satuan agar bisa menang tender gitu, Pak ya? Iya, ada kecenderungan. Lalu bagaimana cara agar penyedia jasa yang menggunakan harga yang sesuai itu bisa menang juga gitu, Pak? Apakah ada caranya gitu, Pak? Iya, jadi sebenarnya sekarang, tapi begini Mas Diki. Mas Diki dari Teknik Sipil mana? Teknik Sipil UGM apa S2, S1? S1 Teknik Sipil UGM, Pak. Oke, gini Mas Diki. Ya, Sebenarnya kalau saya secara pribadi, ya secara pribadi ini, pandangan pribadi, saya mengatakan salah dan tidak tepat jika panitia atau tim penilai penawaran itu selalu memenangkan yang paling rendah harga satuannya. Menurut saya itu tidak tepat, itu keputusan tidak tepat. Tetapi memang peraturan perundang-undangannya memang bicara begitu. Yang diutamakan, pemenangnya itu diutamakan. Tidak berarti dipilih ya, diutamakan yang penawarannya paling rendah. Ya ini konyol ini. Kalau bahasa gaulnya pasar itu konyol. Kenapa? Nanti kalau Mas Diki jadi kontraktor, pasti Mas Diki bersaing sudah nggak menggunakan metode nalar yang baik biasanya. Yang penting menang. Nah ini banyak kasus sebenarnya, banyak kasus. Ya. Harga-harga yang wajar, di mana kewajaran itu adalah mengantarkan kita untuk mendapatkan konstruksi yang baik, itu biasanya kalah. Ya. Lalu budaya muncul adalah budaya delosor-delosoran harga. Ya. Delosor-delosoran harga ini sudah nggak berpikir mutunya bagaimana, nanti alat berat bagaimana, semua metode kerjanya itu adalah asumsi-asumsi yang salah. Tetapi bagi panitia lelang, itu tidak salah dia dalam menganalisa. Dia belum tentu paham kok, karena panitia lelang sekarang tidak boleh dipilih orang yang paham terhadap persoalan-persoalan lapangan, persoalan-persoalan harga. Karena kalau dia paham, dia tahu, dia tidak bisa adil. Gitu. Tidak bisa adil. Ya, ini menjadi tantangan kita, satu. Yang kedua, coba kita lihat, kontraktor-kontraktor yang menawar harga yang murah, yang delosor tadi, mesti temuan hukumnya banyak. Temuan pemeriksaannya banyak. Semuanya banyak. Ya. Tetapi itu juga tidak menjadi bahan pertimbangan sebagai track record kontraktor. Tidak ada. Ya. Ini adalah satu kelemahan. Mungkin nanti Diki kalau sudah di era kalian bekerja, Diki dan kawan-kawan, itu bisa mengubah aturan-aturan itu menjadi lebih baik. Ini menandakan bahwa di Indonesia ini belum nampak sebuah keadilan jasa konstruksi. Ya. Karena yang bisa nalar benar itu adalah kontraktor-kontraktor yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan tenaga kerja yang ahli. Begitu. Ya, jadi ini menjadi PR kita semuanya. Tetapi saya yakin bahwa
kalau Anda merasa harga satuan Anda itu memadai, optimal, lalu kalah dengan harga yang terlalu rendah, Anda masih diberikan keleluasaan selama 2 minggu dari pengumuman pemenang itu untuk melakukan sanggahan, menyangga. Anda bisa menampilkan bagaimana metode kalian menyangga dan semuanya. Itu. Ya, jadi Anda bisa lakukan itu. Yang menyangga itu biasanya akan ditemukan nanti kesalahan aritmetika. Oh, ternyata yang dimenangkannya ada kesalahan. Walaupun harganya. Nah, Anda bisa menjadi pemenang. Itu yang dilakukan Diki. Kira-kira jelas, Diki? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain silakan. Komite. Mau pakai ini nggak? Baik, mahasiswa ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Kalau menampilkan seluruhnya gimana ya? Jagat. Lupa. Ini. Dan semuanya. Lah, foto-foto semua. Oh, ini. 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 Oh, ini. Nah. Mana? Digeser ke sini. Nah, gini. Oh iya. Mbak semua. Gak apa-apa. Geser-geser. Iya. Oke. Silakan, ada yang tanya. Ini ada Safira, ada Fauzan, ada Fikri, ada Rana Satria. Banyak nama Satria ini ya. Naufal. Ada Gibran. Ada siapa lagi nih? Ridwan, Salma. Ada yang tanyakan semuanya? Halo? Pak. Ya. Ada? Enggak, Salma Pak. mau tanya? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum saya lanjutkan ya kuliahnya ya. Siap, Pak. Oke. Oke. Anu, Mas, baliknya mana nih, Mas? Hah? Oke. Baik, kita lanjutkan dengan contoh hitungan harga satuan pekerjaan timbunan tanah. Biasa, tapi ini cara sederhana. Nanti minggu depan akan saya ajar, saya perkenalkan yang ada di dalam peraturan menteri. Ya, itu juga buatan kami, artinya kami itu saya bersama kawan-kawan. Itu sudah dijadikan dasar untuk menghitung bagi pekerjaan konstruksi Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, kami sudah mulai membuat sejak tahun 2005, berubah, kemudian direvisi lagi, dan yang terakhir 2016. Ya, baik, ini adalah contoh hitungan manualnya. Ya, contoh hitungan harga satuan pekerjaan timbunan tanah biasa. Ya. Baik, sana. Nah, ini. Jenis pekerjaannya adalah timbunan tanah biasa. Ya, satuan pembayarannya meter kubik atau padat. Ya, kemarin saya sampaikan kan di dalam kuliah modul 2 ada mata pembayaran. Itu harus patuh. Tidak boleh kita mengubah misalnya timbunan tanah padat Anda ubah satuannya ton, tidak boleh. Harus dalam meter kubik. Ya. Ya. Mata pembayarannya 3.2. Jadi kalau kita menggunakan anggaran negara, baik itu APBN, APBD, itu mata pembayarannya sama seluruh Indonesia 3.2. Ya, kemarin di dalam modul 2 kemarin sudah saya terangkan ya minggu yang lalu, kalau enggak Anda cek lagi nanti di bagian belakang. Nah,
Asumsi-asumsi yang digunakan bahwa pekerjaan timbunan tanah ini dilakukan secara mekanis. Ya. Lokasi pekerjaannya sepanjang badan jalan, kondisi jalannya sedang atau baik. Kondisi jalan itu maksudnya kondisi jalan kerja antara sumber material ke lokasi proyek. Jam kerja efektif per hari, ya simbolnya TK, itu 7,0 jam. Jadi sehari semua bekerja 7 jam, baik alat, baik orang, pemindahan material, dan semuanya 7 jam. Faktor pengembangan bahan, faktor pengembangan material 1,2. Artinya kalau kita mau menimbun 1 juta kubik, maka material yang kita perlukan sebenarnya adalah 1 juta kubik kalikan 1,2. Jadi ada 1.200.000 kubik. Itu artinya faktor pengembangan bahan atau material. Tebal hampar padat yang dituju per lapis hanya 15 cm saja. Ya, 15 cm. Itu adalah tebal hampar padat. Untuk apa ini? Ini untuk menghitung produktivitas alat pemadat dan produktivitas alat penghampar. Loh, saya nggak mau Pak 0,15, saya ingin 0,2. Silakan, tidak apa-apa. Saya katakan tadi asumsi. Nah, ketika Anda menetapkan 0,15, 0,2, 0,25 meter, atau 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, boleh-boleh saja. Tapi ingat, bahwa Anda memahami jenis tanah, karakteristik tanah, hasil trial, spreading, hasil trial, dan sebagainya. Tetapi ketika menawarkan, kita nggak tahu trialnya. Nanti kan trialnya pada saat Anda jadi pemenang. Nah, karena nggak tahu, maka yang Anda pelajari, Anda pegang adalah jenis tanahnya. Jenis tanahnya itu di sumber material kayak apa? Karena pada waktu Anda menawar, Anda harus baca buku dokumen AMDAL-nya. Kalau ada. Kalau nggak ada, Anda harus tahu karena terwilayah di situ. Ya, sekarang ilmu pengetahuan untuk mencari karakter wilayah itu kan sudah luar biasa ya. Salah satu yang sederhana Google. Mungkin Anda masih bisa mendapatkan yang lebih detail dari Google, misalnya di situ pernah ada kajian-kajian yang terkait. Maka Anda tetapkan 0,15 meter misalnya. Ya. Kemudian perkiraan volume pekerjaan 321 meter kubik. Memperkirakan volume pekerjaan ini bisa di-given oleh pihak pengguna jasa atau owner, tetapi bisa saja pengguna jasa hanya memberikan gambar. Lalu Anda suruh menghitung totalnya. Itu bisa saja. Tergantung pada situasi penjelasan proyek atau ambisi. Kemudian urutan bekerja. Nah, urutan bekerjanya itu begini. Yang pertama, wheel loader memuat ke dalam dump truck. Di dalam pekerjaan ini ternyata tidak ada, Anda tidak perlu menghitung eskavator. Karena Anda menghitung material itu, beli material itu dari kondisi material sudah ditumpuk. Material sudah dikumpulkan di lokasi sumber material oleh eskavator. Jadi yang jual material ini sudah numpuk material, ya jutaan kubik itu, jadi Anda belinya dari tempat itu. Tidak, Anda nggak perlu lagi menyediakan eskavator. Ya, biasanya kalau sumber material seperti ini itu lebih berkepastian hukum. Artinya yang mengadakan pembongkaran bukit itu adalah pihak supplier material itu sendiri. Sehingga Anda cukup menyediakan wheel loader untuk memuatkan material ke dalam dump truck. Kemudian dump truck mengangkut ke lapangan, jarak kore ke lapangan ada 15 kilo, material dihampar dengan menggunakan motor grader, hamparan material disiram air dengan water tank truk sebelum pelaksanaan pemadatan dan dipadatkan dengan menggunakan vibro roller. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan menyiapkan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu. Jadi dari semua proses itu yang memerlukan alat bantu adalah pekerjaan penghamparan. Ya, next. Nah, sekarang yang pertama kita itu adalah pemakaian bahan. Bahan timbunan yang kita pakai untuk, jadi yang kita tawar adalah 1 meter kubik timbunan tanah padat di lapangan. Untuk membuat 1 meter kubik timbunan tanah padat di lapangan itu perlu material berapa? Nah, itu dikalikan dengan faktor kembang, maka dapatnya 1,2 meter kubik. Nah, kemudian alat wheel loader. Ya, alat wheel loader.
Alat wheel loader ini kapasitas bucketnya 1,5 meter kubik, faktor bucketnya FB 0,9, faktor efisiensi alat FA 0,83. Kenapa Pak faktor efisiensi alatnya kok cuma 0,83? Kenapa nggak 1,0? 1,0 boleh kalau Anda yakin bahwa alat itu bisa memindahkan 100% material dengan tepat. Tapi apakah ada? Nah, itu tergantung operatornya, tergantung umur alat, tergantung jenis alat, tergantung banyak sekali yang pengaruhnya. Ya, jadi kalau Anda ragu, melihat operatornya tidak pintar, melihat alat sudah tua, mungkin aja bisa menetapkan hanya 0,6 ya alat ini. Jadi kalau Anda ujian nanti, bebas-bebas saja, tidak ada jawaban yang paling tepat. Jawaban sangat tergantung bagaimana Anda melakukan satu asumsi. Jadi kalau ujian nanti seperti ini, dibilang karena apa? Boleh aja 0,4 karena begini, ya dan sebagainya. Faktor bucket. Faktor bucket itu adalah keranjangnya itu, bucketnya itu kan tidak mungkin bisa mengangkut 100% full, ya kondisi full munjung itu kan tidak mungkin. Di sela-sela kejadian mesti ada yang rata, ada yang kurang dan sebagainya. Ya. Waktu siklus. Waktu siklus terberat itu pertama alat memuat 0,5 menit, mengambil, memuat, kemudian berputar, dibalikan lagi pada posisi semula. Ya, totalnya adalah 1 menit. Gitu. Ya. Nah, maka produksi wheel loader itu bisa dikalikan seperti ini, yaitu kapasitas bucket dikalikan dengan faktor bucket dikalikan dengan faktor efisiensi alat, ya dikalikan 60 karena cycle time dinyatakan menit, kemudian diputar jam sehingga 1/60, 60-nya naik ke atas kan matematikanya. Nah, dibagi dengan faktor kembang material dibagi dengan cycle time. Kenapa dibagi faktor kembang material, Pak? Karena yang kita tawar itu padat. Ingat, yang kita tawar padat, maka dibagi dengan faktor kembang material, didapatkan 56 meter kubik per jam. Apa artinya kata-kata ini? Artinya adalah 1 jam loader itu, ya 1 jam loader bekerja, itu sudah mengantarkan, memindahkan material ke dump truck itu menghasilkan di lapangan itu 56 kubik gitu. Artinya gitu. Jadi 1 jam itu kerjanya welder itu sudah menghasilkan 56 kubik padat di lapangan. Ingat-ingat ya. Nah, maka koefisien alatnya adalah gitu. Jadi kalau begitu 1 kubik berapa jam ya di lapangan? Kalau 1 jamnya itu ternyata alat tadi 56 kubik. Berarti 1 kubiknya berapa jam? Ya berarti 1/56, ketemunya adalah 0,0178 jam. Ini. Artinya apa ini? Artinya, untuk membuat 1 kubik timbunan padat, wheel loader itu bekerja 0,0178 jam. Artinya kita nyewa alatnya selama itu untuk membuat 1 kubik. Gitu ya, artinya gitu. Ya. Nah, kemudian pemakaian dump truck. Nah, ini dump truck. Ya, dump truck kapasitas bak dump truck V 4 kubik. Faktor efisiensi alat FA 0,83. Ya. Kemudian kecepatan rata-rata bermuatan. Ketika bermuatan mengangkut material dari dari tempatnya loader tadi ke lokasi proyek itu 45 km per jam. Ya. Wah, saya nggak yakin, Pak. Saya yakinnya 30 km. Boleh. Ini semua asumsi. Tetapi asumsi itu berdasarkan pengalaman loh ya. Itu. Ya. Tentu dalam minggu yang lalu kan saya sampaikan bahwa perjalanan material dari sumber material ke proyek itu harus memperhatikan rute perjalanan material. Dan itu ditentukan di dalam AMDAL. Kalau Anda nggak setuju ingin mencari yang terpendek, silakan, nggak apa-apa. Tetapi risikonya harus Anda tanggung sendiri, andai kata nanti terjadi persoalan dampak negatif lingkungan. Gitu. Ya. Nah, kemudian kecepatan rata-rata kosong balik dari lokasi proyek ke sumber material tadi 60 km per jam. Ini dalam keadaan tidak ada gangguan loh kalau operatornya itu mampir ke sana kemari, supirnya maksudnya. Ya. Nah, waktu siklusnya, ini Anda lihat waktu siklusnya itu adalah waktu tempuh. Waktu tempuhnya berapa? Ya, jarak 15 kilo dibagi kecepatan saat berangkat dikalikan 60. Ya, itu adalah 20 menit. Ya.
waktu tempuh kosong 15 menit, lebih cepat tentunya ya. Kemudian lain-lain 3 menit, kemudian totalnya adalah 38 menit. Nah, coba Anda bayangkan satu truk 38 menit. Ini kalau dengan catatan sopirnya tidak mampir. Nah, kalau sopirnya mampir bisa 1 jam. Ya. Nah, maka produksi dump truck adalah ketemu 4,378 meter kubik per jam. Jadi kalau dump truck itu bekerja, ya dump truck itu bekerja selama 1 jam, dia menghasilkan timbunan padat di lapangan itu cuma 4,37 meter kubik. Apa artinya? Jadi semakin panjang cycle time-nya, produktivitasnya semakin rendah. Ini yang menentukan kritis tidaknya waktu capaian proyek. Jadi waktu capaian proyek itu sangat ditentukan oleh mana yang paling kritis produktivitasnya. Nah, maka koefisien alatnya adalah 0,2289 jam per meter kubik. Artinya, untuk membuat 1 kubik timbunan padat di lapangan, maka kita perlu menyewa truk 0,2289 jam. Beda sekali dengan ketika kita bicara loader ya, itu hanya 0,0178 jam. Ya. Kemudian, nggak bisa lihat. Nah, ya. Kemudian motor grader. Motor grader panjang hamparan LH 50 meter. Yang menghampar itu diperbolehkannya 50 meter, lebar efektif. Makanya kemarin saya kan bilang, kan ada apa brosur-brosur alat berat loh, ya kan? Kemarin saya sampaikan kan di modul 1. Brosur alat berat itu salah satu yang Anda pelajari ini, berapa panjang hamparan yang diperbolehkan pada jenis alat ini. Itu ada semua di situ. Ya, tidak perlu lagi untuk dihitung kalau Anda bekerja. Tinggal Anda beli, lalu di situ ada katalog bukunya lah gitu. Ya. Kemudian lebar efektif kerja blade 2,4 meter, faktor efisiensi alat 0,83, kecepatan rata-rata 5 km per jam, jumlah lintasan 5 lintasan, waktu siklusnya, perataan 1 kali lintasan itu adalah 0,6 menit, lain-lain 0,5 sehingga totalnya 1,1 menit. Produksinya dihitung dengan didapatkan 162. Ya. Kemudian koefisien alatnya adalah 0,0061 jam per meter kubik. Kemudian pemakaian vibrator roller itu sama, kecepatan rata-ratanya 4 km per jam, lebar efektif pemadatannya 1,2 meter, jumlah lintasan 6 lintasan, faktor efisiensi alat 0,83, produksinya adalah 99,6 meter kubik, maka koefisien alatnya adalah 0,01 jam per kubik. Nah, pemakaian alat water tank truck itu harus ada karena alat ini walaupun kelihatannya sepele, tapi sangat menentukan di dalam mendapatkan tingkat kepadatan yang sempurna. Karena kalau kering maka harus disiram dengan air supaya tercapai kadar air optimumnya. Di sini didapatkan bahwa 142 meter kubik per jam, ya, sehingga koefisien alat ini adalah 0,007 jam per kubik. Pemakaian alat bantu, ya, diperlukan alat bantu, misalnya skop 3 buah, 5 buah boleh Pak, boleh, 4 buah boleh, 10 buah boleh, ini semua asumsi. Tenaga, ya, tenaga yang sangat menentukan di sini sebenarnya bisa wheel loader, bisa motor grader, ya, karena wheel loader juga dibantu dengan alat. Tapi umumnya adalah motor grader, ya. Ya, ini bisa nanti diganti dengan angka motor grader. Anda nanti tolong diganti nanti ini dengan produksi motor grader, ya. Produksinya ketemu, kemudian kebutuhan tenaga kerjanya pekerja 4 orang, mandor 1 orang. Ya. Boleh enggak pekerjanya 10 orang atau 5 orang? Boleh-boleh saja. Itu tidak ada masalah. Kalau Anda ingin menyerap orang yang lebih banyak, boleh. Ya, tetapi apakah nanti menentukan harga satuan sehingga harga satuan Anda menjadi mahal? Mungkin persoalan, ya. Itu, ya, ketemu itu. Baik, kemudian dikelompokkan di sini. Pekerja itu adalah koefisien tenaga kerja kali harga satuan pekerja. Jadi koefisien kerjanya ketemu 0,0714. Ya. Di sini pada waktu Anda menghitung pekerja tadi ketemu itu.
Nah ini, pekerja 0,0714, mandornya 0,0178. Ya. Nah, kemudian mandornya, maka upah tenaga kerja adalah Rp107 per meter kubik. Mandor itu Rp44 per meter kubik. Jumlah harga tenaga pekerjaan mandor adalah Rp151 per kubik. Bahan timbunan adalah 1,2 dikalikan 2.500. Ya. Per kubiknya 2.500. Karena kita beli di lokasi seperti itu, kemudian dapatnya Rp3.000. Ya. Kemudian alat. Tadi alat itu kata kuncinya adalah koefisien alat dikalikan harga satuan sewa. Satuan sewa tadi saya sampaikan di depan ya, itu adalah hitung harga tetap dan harga operasional dan maintenance, dapatkan itu. Contoh misalnya Biloader itu koefisien alatnya 0,0178 dikalikan 52.000. Itu harga sewa yang kita hitung. Ya. Kemudian motor grader misalnya ya, 0,0061 kalikan 61.000 rupiah per jam. Jadi ini adalah sewa per jam. Ya, maka kita dapatkan harga sewanya per jam. Bukan, harga ini adalah harga alat untuk membuat 1 kubik timbunan padat. Sehingga alatnya adalah 8.791. Anda bisa bayangkan bahwa upahnya Rp151, material 3.000, peralatan 8.700. Apa artinya? Bahwa pekerjaan tanah mekanis atau pemindahan tanah mekanis itu sangat sensitif dengan keberhasilan kita, kejelian kita menghitung alat berat. Karena porsinya itu paling besar terhadap harga satuan pekerjaan tanah. Ingat-ingat ya, jadi kalau ini Anda salah menghitung, ini menjadi sebuah kerugian besar bagi kalian. Ini yang banyak kawan-kawan saya jadi kontraktor gulung tikar, bukan karena ekonomi negara lagi jatuh, ekonomi harga dolar lagi jatuh, bukan, karena dia salah menghitung manajemen alat beratnya. Overhead dan profit 10%, Anda diberikan keuntungan 10%, maka harga satuan pekerjaan Anda menjadi 13.000 per kubik. Ya, maka total harga pekerjaan kalian adalah 321 kubik dikalikan harga satuan per kubik, maka Anda menawarnya adalah 4 miliar sekian. Ini contoh yang sepele, contoh yang sederhana ya, supaya Anda bisa lebih memahami. Itu adalah pekerjaan timbunan tanah biasa. Ya, demikian pula dengan contoh yang lain, ya, itu adalah timbunan biasa. Ini adalah contoh berikutnya adalah pekerjaan timbunan tanah pilihan. Nah, ini tanah pilihan. Jadi tentu prinsipnya hampir sama dengan pekerjaan ini, tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Nanti tolong ini dipelajari hitung-hitungan ini, walaupun kelihatannya sederhana, siapa tahu nanti. Tapi ini pasti saya keluarkan hitungan, ya. Ingat-ingat hitungan harga satuan itu pasti saya keluarkan di ujian. Coba Anda baca di contoh soal itu, kan ada kan? Nah, itu dipelajari, dihitung, siapa tahu soalnya tidak jauh berbeda, ya. Sehingga sambil berlockdown ria, ya, Anda bisa menghitung itu tadi, ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di dalam modul 5 ini, ya. Modul 3 dan 4 akan saya terangkan di minggu depan, tetapi saya langsung lompat ke modul 5, dan tentu mudah-mudahan nanti berikutnya saya bisa menyampaikan bagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016 untuk merevisi metode analisa harga satuan pekerjaan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Sekarang sudah pukul 11.33. Silakan kalau ada yang mau tanya. Misi, Pak, izin bertanya. Ya. Pak. Siapa ini? Tri Agung, Pak. Tri Agung. Siapa yang tanya ini? Tri Agung. Tri Agung. Ya, silakan Mas Tri Agung. Ini Pak, tadi saya agak kurang mendengar bagian ketika untuk contoh hitungan itu, Pak. Yang bagian contoh hitungan harga satuan pekerjaan timbunan tanah biasa. Itu apa kan tadi Bapak sempat
bilang yang dihitung tuh cuman penggunaan wheel loader ya. Itu kenapa alasannya, Pak? Oh enggak harus wheel loader. Sebenarnya ini bisa wheel loader, bisa motor grader. Sebaiknya motor grader aja Mas yang dipakai. Tadi sudah saya umumkan begitu. Maka ini Anda ubah. Untuk upah toh? Oh, maksudnya di lapangan kenapa wheel loader? Iya, Pak. Coba kenapa? Oh gini. Jadi saja, ternyata Pak? ini kan? Iya. Nah, ini kan asumsi urutan kerja. Kenapa? Karena gini, ketika Anda jadi kontraktor, mau mengerjakan timbunan tanah, Anda beli material kan? Iya, Pak. Nah, bisa beli material itu, Anda tidak perlu, jadi Anda nggak perlu lagi beli bukit, ya, beli bukit, lalu siapkan eskavator bekerja ngambil material itu, lalu ditumpuk di situ. Ternyata Anda belinya adalah dari material yang sudah ditumpuk duluan oleh suppliernya. Ya, jadi ada makelar tanahnya itu. Ya. Di supplier material ini sudah mengoperasikan eskavator. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin saja, karena begini, Anda misalnya, Mas Tri ini orang mana Mas Tri ini? Fri Agung, Pak. Nama saya Fri Agung, Pak, bukan Tri. Tri Agung orang mana? Tri Agung? Jawa Timur, Pak, Ngawi. Ngawi, ya. Mas Tri Agung ini kan orang Ngawi nih, ya. Mungkin geng-gengnya sedang bekerja, itu ternyata banyak orang Jawanya. Misalnya. Ya, Pak. Kemudian Anda mengerjakan sebuah proyek di Jawa Barat misalnya, ya di Jawa Barat sana. Mungkin saja kearifan lokal wilayah sana mengatakan kalau bukit ini sudah diperbolehkan oleh Bupati dengan SK Bupati dan AMDAL boleh menjadi sumber material. Tetapi yang merusak bukit ini dengan eskavator sebaiknya orang sana yang sudah memiliki kearifan lokal. Mungkin tahu tempatnya kuburan yang dikeramatkan, tempatnya sesuatu yang tidak boleh diganggu. Misalnya, daripada Mas Tri Agung yang dari Jawa Timur ke sana jauh-jauh rusak semua gitu misalnya. Misalnya ya ini. Nah, itu makanya Anda membeli materialnya dari tumpukan material. Nah, tumpukan material itu kan dipindahkan ke alat dump truck toh? Iya, Pak. Nah, Mas Tri Agung menyiapkan loadernya. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Paham yang lain? Berarti, Pak, bisa dibilang untuk contoh soal ini yang dihitung tuh tanah padatnya ya, Pak? Yang udah dipadatkan begitu? Bukan. Bukan begitu. Oh iya, jadi cara menghitungnya itu menuju ke tanah padat. Tetapi material di sumber material itu sudah ditumpuk. Ketika dipindahkan oleh loader ke dalam dump truck, produktivitasnya loader itu harus dihitung dalam satuan padat. Karena kerjanya loader itu nanti menghasilkan timbunan padat di lapangan. Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Jadi semua dihitung dalam padat. Gitu. Beda kalau Anda bekerja menawar pekerjaan penghamparan tok, tidak ada pemadatan. Nah, kalau penghamparan, maka semuanya dihitung dalam hampar. Di dalam material loose, tidak material padat. Gitu. Ya. Oke ya, Mas Tri Agung, paham ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Nanti dilihat lagi itu. Ini. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri di sini kuliahnya ya. Nanti kita ketemu di pengumuman berikutnya. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.